لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah yang telah Allah limpah curahkan kepada kita. Bil khusus nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat syihatul afiah, yang dengan kesemua nikmat-nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala berkehendak menghadirkan kita di Masjid Baitur Rahman dalam sebuah kajian ilmu agama yang diadakan pada tiap-tiap malam Senin. Berdoa dan juga berharap tentunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari langkah kaki kita dari rumah sampai kepada masjid, duduk bersimpuh dalam sebuah majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dan salah kita. Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kita, selamat dunia dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya sekalian yang insya Allah kita semuanya Allah jadikan bahagian dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak di yaumil qiyamah nanti kita semuanya mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, inti dari sebuah kehidupan manusia memiliki makna perjalanan. Apapun bentuk kehidupan manusia, intinya adalah sebuah perjalanan. Bukan berarti jalan-jalan ya Pak. Maknanya hidup manusia itu adalah sebuah perjalanan. Banyak yang terjadi dalam kehidupan manusia dan kita pernah berada dalam sebuah dimensi. Mulai dari dimensi kehidupan kita, dari dihadirkannya kita lewat rahim sang ibu sampai kemudian kita berjumpa dengan kematian kita. Masih dalam sebuah pembahasan tentang bagaimana kita berada pada satu dimensi, kita berada dalam sebuah perenungan, dalam sebuah zikir, bahkan dalam sebuah fikir. Inilah dimensi
yang ada dalam sebuah kehidupan manusia. Kemarin beberapa pertemuan yang lalu kita sudah belajar satu kesempatan dari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana caranya kita merenung tentang Allah Subhanahu wa taala lewat makhluknya. Sedikit diulas kembali, Pak. Ya, biar kita memorinya akan terus ingat. Ada sebuah kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita berada pada dimensi istirahat kita yang namanya tidur. Ini dimensi yang semua kita pasti ngalamin. Ada nggak kira-kira yang nggak tidur? Kira-kira manusia ada yang nggak tidur nggak? Enggak ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita pasti Dia tidak pernah ngantuk, bahkan tidak pernah tidur. Dimensi kehidupan manusia pasti mengalami satu hal yang dikatakan dengan tidur. Ada sebuah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, dan kita mungkin mengambil bahagian dari ini semua. Berbicara tentang sunnah menjelang tidur, sudah kita pelajari tempo lalu. La tanami Aisyah hatta tahtimil Quran. Salah satunya, jangan kamu tidur Aisyah sebelum kamu menghatamkan Quran. Ya, ada beberapa sunnah di dalamnya. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW menjelang tidur kita disuruh menghatamkan Quran, disuruh minta syafaat dari baginda Rasulullah SAW lewat sholawat kita. Lantas kemudian kita minta ampunan dosa bagi mereka semua saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat, dan diperintahkan kita untuk berangkat haji umroh menjelang tidur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini ilmu yang pernah kita pelajari. Terkait dengan pembelajaran kita hari ini, ada sebuah kesunahan yang juga boleh kita lakukan. Ya, 2 ayat Al-Quran yang bisa kita baca menjelang tidur kita. Tepatnya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-285 286. Ini Pak Abdullah seringkali baca jadi imam. Lillahi ma fis samawati wal ardi wa ikhtilaf lillahi ma fis samawati wal ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhbuhu yuhasibukum bihillah, sampai selesai. Amanar rasulu sampai selesai. Ini sunnah, Pak. Baru kemudian kita baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Udah dipraktekin belum? Belum. Bapak paling baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Berusaha, Pak, kalau kita mau mengaku menjadi bahagian dari umatnya Rasul, maka menjalin nih sebuah kesunahan adalah bahagian dari yang memang harus kita lakukan, sesuatu yang memang harus kita lakukan menjelang tidur kita. Insya Allah hafallah. Kalau nggak hafal bagaimana, Ustaz? Gampang. Kita punya HP, punya aplikasi Quran, buka aja, klik, tak, aplikasi Quran. Ya, di zaman sahabat Rasulullah SAW ada orang yang memang cinta kepada 2 ayat ini, dan bahkan dia cinta 2 ayat ini, 285, 286 surat Al-Baqarah, ditambah lagi dengan 190 sampai dengan ketemu ayat yang ke-200 di dalam surat Al-Imran. Hari ini kita coba belajar lanjutan dari penjabaran tentang ayat Al-Quran yang tertera di dalam surat Al-Imran ayat yang 190. Paham sampai di sini, Pak ya? Sunnahnya itu tadi. Ya. Sudah kita pelajari, insya Allah nggak usah diulang lagi, kelamaan nantinya. Ya, sesudah bangun tidur juga diperintahkan untuk mengerjakan sunnah. Ya, kita sudah paparkan kemarin. Kenapa sih, Pak Udang? Kita ini menjadi bahagian umatnya Rasul harus mencontoh Rasulullah SAW menjadi uswatun hasanah kita, menjadi suri tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha dzikran katsira. Ini kita menjadi bahagian umatnya Rasul. Kalau pengen menjadi bahagian dari umatnya Rasul dan cinta kepada baginda Rasul, maka sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW berupaya kita
berusaha semaksimal mungkin mengambil bagian di sini, biar kita selamat dunia akhirat kita. Pokok pembahasan kita dalam sebuah pembelajaran malam hari ini dari apa yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-190. Ya. Ini menjadi sebuah kesunahan, Pak. Setelah bangun dari tidur, bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua matanya, lantas kemudian berdoa, alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Kalau sunnah berangkat sebelum tidur, tahu kan? Ya, ini apa nih? Bahagian kanan kita ya, perut ya, ditempel sunnahnya. Ya insya Allah semua bisa. Tapi kadang-kadang kita merasa nggak nyaman, balik lagi. Itulah manusia. Kalau kita mempelajari bagaimana manusia itu tidur, ini bahagian dari sebuah perjalanan hidup manusia itu macam-macam, Pak. Hari ini kita melanjuti pembelajaran kita kemarin, bahwasanya ada kesunahan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW membaca beberapa ayat yang tertera di dalam surat Al-Imran. Sunnahnya adalah 10 ayat terakhir di dalam surat Ali Imran. Insya Allah, Pak ya, ini juga bacaan seringkali dibaca oleh para imam. Setelah alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Lanjut tuh, Pak. Ustaz, kalau saya nggak punya wudhu nggak apa-apa. Ya. Kadang kan sunnahnya setelah hamba mau menjelang tidur kita diperintahkan untuk berwudhu. Ya. Kadang kita melakukan sebuah kegiatan di tengah malam, wallahu a'lam bishawab, apa yang dilakukan. Tapi menjadi sebuah kesunahan bagi kita, selepas kita bangun dari tidur kita, berdoa dengan kalimat Allah yang sempurna tadi lewat rasa syukur kita. Pak, nanti kalau kita lebih banyak bersyukur, insya Allah nikmat yang Allah akan tambah. Udah sering kali kita pelajari, wa ittazana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini perlu diingat. Kalau kita banyak bersyukur, maka nikmat yang Allah akan tambah. Ketika kita ingkar pada nikmat Allah, maka azab yang bicara nggak dikurangi, azabnya Allah. Belajar dari sesuatu yang kecil aja. Ya, ketika minum bagaimana caranya, etikanya sunnah baginda Rasul. Bismillah, teguk, tariklah itu, Pak. Alhamdulillah. Usahakan 3 kali sunnahnya. Bismillah, teguk, alhamdulillah, turunin. Bismillah, teguk, alhamdulillah, turunin. Kan kalau model kita orang pila beda. Kalau dikasih air minum, glek 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 glek, selesai, alhamdulillah. Betul. Coba berusaha sedikit aja tentang perkara yang disunahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi apa yang kita pelajari hari ini teramat sangat berat bagi siapa? Bagi mereka orang yang nggak biasa. Insya Allah kalau kita pelan-pelan tapi pasti insya Allah ini sunnah akan kita jalankan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah bangun daripada tidur kita bersyukur kepada Allah. Setelah mengusap kedua mata kita menjadi sebuah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah selesai baru baca tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Sampai seterusnya. Insya Allah. Ustaz, saya nggak bisa hafal satu-satu, step by step. Satu ayat dulu di dalam ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Hari ini pokok tema pembelajaran kita ya sedikit mengupas tentang ayat Allah ini. Kalau kemarin kan agak simpang siur, Pak ya. Kenapa? Karena tema kita adalah zikir dan fikir. Memang di dalam ayat ini terdapat kandungan itu yang memberikan sebuah nuansa bagaimana perjalanan manusia itu dihiasi dengan cara berzikir dan cara berfikir. Hati-hati loh, Pak. Kalau manusia tanpa zikir, manusia tanpa pikir, hancur hidupnya. Coba mau kendarain motor nggak mikir orang tabrak. Ya. Paham sampai di sini insyaallah. Inna fi khalqis samawati wal ardi
Wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Inna fi, sesungguhnya di dalam khalqis samawati wal ardi, penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, dan pergantian siang dan malam, la ayatil liulil albab, ada terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi siapa? Liulil albab, bagi mereka orang-orang yang mau berpikir. Makna albab artinya lub. Ini kalau manusia, kita contoh manusia aja deh. Kalau buah kan ada kulitnya, lantas kemudian ada lapisan sebelum isi, gitu kan. Lub itu ada di dalamnya. Sama ketika kita berbicara tentang makna hati. Badan manusia itu ada kulit, lantas kemudian ditutup di dalamnya ada daging, lantas kemudian ada tulang, gitu kan. Ya, di dalam hati manusia itu ada yang namanya lub, makanya dikenal dengan lubuk hati. Maknanya itu bahasa Arab, Pak. Lub. Liulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Pernah nggak sih kita mikirin sampai sejauh itu? Maaf loh Pak, otak kita kebanyakan mikirin apa Pak? Duit. Bagaimana besok bisa makan? Ya udah sering kali nih, dimensi manusia itu dia macam-macam. Coba berusaha kita berada pada satu titik dimensi di mana kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil bagian dalam sebuah kalimat zikir kita. Karena kita adalah bahagian dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cinta kita kepada baginda Rasul. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam. Kita mah masa bodoh dengan kehidupan ini, betul nggak? Pernah nggak kita mikirin adanya penciptaan langit dan bumi? Bagaimana Allah menciptakan langitnya, bagaimana Allah menciptakan buminya, bagaimana Allah menciptakan siang, bagaimana Allah menciptakan malamnya. Semua pernah nggak kita pikirin? Jangan Pak Irwan, saya udah capek. Dengan apa? Dengan masalah kita. Kalau kita orang-orang yang beriman, yakin Pak, kita ini memang bahagian dari orang-orang yang beriman. Dan jangan kalian mengaku beriman sebelum kalian diuji sama Allah. Cerita tentang kehidupan manusia, rentetannya adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kalian akan kami uji dengan keburukan, kalian akan diuji dengan kebaikan. Untuk apa? Wa ilaina turja'un. Puterannya ya kembali lagi kepada Allah. Insya Allah paham sampai di sini Pak ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Kita ambil bagian dalam ayat ini. Menjadi siapa? Menjadi orang-orang yang mau berpikir tentang apa? Tentang kekuasaan Allah. Jangan berpikir tentang zatnya Allah. Dilarang, kita haram bahkan hukumnya. Memikirkan tentang Allah. Bagaimana rupanya Allah, bagaimana bentuknya Allah. Gak penting buat kita. Cukup kita menghargai dari sebuah keimanan yang ada pada diri kita dengan yakin bahwasanya Allah itu ada. Ya, beberapa hari yang lalu kan sudah viral tentang statement. Mana ayatnya? Kalau bahasa kasarnya, Allah itu nggak ada di dalam Al-Quran. Didebat lagi sama ulama Jember. Ada yang ngomong kiai. Bahaya banget nih. Dikhawatirkan dengan ucapan atau statement ini membuyarkan kalimat iman pada diri manusia. Wabil khusus mereka orang-orang yang beriman, sudah Islam. Mana ayatnya? Innani anallah, la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis salata li zikri. Di debat habis. Kita sebagai umatnya Rasul hati-hati dalam belajar. Innani anallah, ini sudah cukup mengcounter semua ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran bahwasanya Allah itu ada. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Bukti bahwasanya Allah itu ada. Lebih permanennya lagi kita lihat makhluknya. Makanya kita dijadikan hamba-hamba Allah yang mau nggak berpikir tentang apa? Tentang penciptaan langit dan bumi. Oh, adanya langit pasti adanya Allah yang menciptakan. Adanya bumi pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Mana ayatnya? Kan kadang-kadang gitu kan. Ada orang yang perlu dalilnya. Ya udah jelas dalilnya. Alladzi khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi.
Insya Allah paham sampai di sini Pak ya. Ini ilmu yang kadang-kadang membuat kita menjadi bingung Pak. Kadang-kadang kita diperintahkan mengambil bagian dari kalimat Allah ini. Kalau kita menjadi bahagian dari ayat ini, maka kita dikategorikan orang yang beriman kepada Al-Quran. Kalau kita tidak percaya dengan ayat ini, bahkan menyepelekan ayat ini, ingkar jadinya kita. Tuh hati-hati, nggak main-main tentang bicara tentang ayat Allah. Makanya jadikan ini sebagai bentuk amalan kita Pak. Menjelang tidur, lillahi ma fis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail, lillahi ma fis samawati wal ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhbu yuhasibukum bihi, sampai selesai. Bangun dari tidurnya kita coba belajar tentang praktek dari apa yang kita pelajari hari ini. Ya. Waqtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam. Ada apa sih Allah menceritakan tentang ayat ini? Supaya kita sadar bahwasanya di pagi hari ada makhluk Allah yang bekerja untuk sebuah kehidupannya, bertahan untuk sebuah kehidupannya, melangsungkan proses kehidupannya, dan diadakannya malam untuk waktu istirahatnya. Konteks bahasa Quran ini kalau kita mau pelajari kan kadang-kadang aduh ya Allah, malam kita jadikan kerja buat orang yang kerja shift ya Pak, kita ada di bagian itu ya Pak Ismail ya. Saya juga pernah 25 tahun kerja di pabrik, pernah shift malam ya. Sunnahnya jadikan malammu tempat istirahat, waktu istirahat. Jadikan siangmu waktu untuk mencari rezeki Allah, mencari nafkah. Enggak berpikir kita sampai sejauh itu. Kenapa sih Allah menciptakan malam? Kenapa sih Allah menciptakan siang? Ini satu bentuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pembelajaran buat kita. Bahwasanya ada yang maha kuasa di atas kuasanya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala yang menguasai terjadinya siang dan malam, terciptanya bumi dan langit. Cukup itu aja. Di langitnya Allah ada apa? Kita sudah pelajari dalam satu kalimat atau konteks Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan tuh Pak sampai langit yang ketujuh. Makanya kita ditantang di dalam ayatnya Allah, ya masyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh. Tembus tuh langit 7, lapis langit 1 sampai 7, sampai bahkan buminya Allah kamu tembus 1 sampai 7. Ditantang kita. Yang cuma bisa siapa? Illa bisultan. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril pun enggak sanggup. Untuk apa semuanya itu? Kita mengambil bagian di sini. Liulil albab, menjadi bahagian dari orang-orang yang mau berpikir tentang ciptaannya Allah, bukan zatnya Allah, bukan lagi perkara bentuknya Allah. Insya Allah paham ya. Kita menjadi bahagian orang-orang yang beriman, maka ambil bagian dalam kalimat ayat ini Pak, menjadi sebuah kesunahan. Pak Ustadz saya nggak bisa hafal, udah satu ayat aja, inna fi khalqis samawati wal ard. Udah besok lagi, pelan-pelan kalau mau belajar. Tapi kalau dipaksa bisa, insya Allah. Ya ilmunya harus dipaksakan. Ya kata orang Sunda. Kalau nggak dipaksakan, nggak bakalan bisa. Males tuh manusia. Ya, lebih banyak apa manusia kemarin kita sudah belajar? Lebih banyak ngeluhnya tentang apa? Tentang hidup. Wa kanal insan aksaru syai'in ajula. Kalau kemarin sudah kita pelajari wa kanal insan aksaru syai'in jadala. Ajula di sini maknanya adalah mengeluh. Aduh udah capek, tidur langsung plek, nggak baca doa lagi, nggak baca lagi kalimat istighfar, astagfirullahaladzim. Insya Allah Pak, saya biasa mengerjakannya ini setelah kita belajar ya tentang makna dari sebuah kehidupan. Sebelum kita tidur udah lafaz sayyidul istighfar. Nanti makna sayyidul istighfar insya Allah kita pahami bersama. Semuanya insya Allah harus kita pelajari Pak. Jangan hidup cuma gitu-gitu doang. Bangun tidur, makan ngopi, ya berangkat kerja, selesai pulang istirahat, makan tidur lagi. Besok mati dah. Ya, ada nggak amalan yang kita bawa nanti dipertanggungjawabkan loh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan omong kosong ini.
Ini kenyataan yang ada. Makanya kita dibutuhkan kinerja kita dalam kehidupan ini untuk hadir dalam sebuah majelis ilmu. Siapapun yang mengajarkannya, ya mumpung sekarang yang ngajarin orang dekat bahasanya. Kita sama-sama belajar, nggak ada yang pinter. Ya kita sama-sama belajar. Paham sampai di sini insyaallah Pak ya? Menjadi bahagian dari orang-orang yang mau berpikir tentang kekuasaan Allah, bukan zatnya Allah, bukan ciptanya Allah. Insya Allah kita akan damai hidup kita. Tenang Pak. Pak Ustadz, saya udah baca banyak doa di dalam menjelang saya waktu tidur, ngimpi buruk kan, ngimpi buruk. Ya udah, kita berada dalam dimensi mimpi. Nanti insya Allah. Terlalu banyak janji saya ini. Bagaimana caranya bermimpi? Ya, kita nggak pernah tahu Pak. Bagaimana makna dari sebuah mimpi? Bagaimana tabir tentang mimpi? Pernah saya ucapin bagaimana tentang dimensi cinta. Oh, kalau bicara soal cinta, ya Allah karim. Belum sampai. Ya, masih jauh kita belajar. Kita berada pada dimensi zikir kita. Kita berada pada dimensi fikir kita. Olah otak kita Pak, olah pikiran kita, olah hati kita untuk tetap selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat 190 ini diimbangi dengan ayat selanjutnya. Siapa mereka orang-orang yang ulil albab? Siapa mereka orang-orang yang punya lub dalam hatinya, lubuk hatinya ada kalimat Allah di dalamnya. Ini hati-hati nih Pak. Ya Allah, 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 Allah. Siapa di ulil albab itu? Makna ayat selanjutnya memberi penjelasan. Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nih, siapa yang li ulil albab itu? Li ulil albab itu maknanya adalah mereka allazina yadhkurunallaha, mereka orang-orang yang mengingat Allah. Yazkurunallaha, kapan? Qiyaman, saat dia berdiri, wa qu'udan, saat dia duduk, wa 'ala junubihim, pada saat dia berbaring. Dia terus ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Setelah otak kita dikejar keras untuk berpikir tentang bagaimana Allah menciptakan makhluknya, bagaimana kita mengakui bahasanya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ini subhanallah Pak. Terus otak kita tuh ya dituntut untuk tetap memiliki iman. Otak kita dituntut, hati kita untuk tetap memiliki iman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Liulil albab itu siapa? Yang pertama, allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Liulil albab itu adalah mereka orang-orang yang mau mengingat Allah dalam keadaan dia berdiri, dalam keadaan dia berbaring, dalam keadaan dia duduk, bahkan dalam keadaan dia berbaring. Pak, ayat Allah ini mengingatkan kembali kepada kita. Kalau Bapak ingat tentang Allah, bagaimana Pak? Ini ada dua sikap Bapak. Ya. Saat kita mengingat Allah, bentuknya dua. Yang pertama lewat lisan kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang kedua lewat amal perbuatan, sholat misalnya, baca Quran misalnya, sedekah misalnya, dan lain sebagainya. Intinya ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus ingat Allah dalam keadaan kita berdiri, dalam keadaan kita duduk, dalam keadaan kita berbaring, terus otak kita, hati kita dituntut untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kadang-kadang kancah kehidupan lagi ya, bicara tentang kancah kehidupan. Kita sudah direpotkan dengan persoalan kehidupan kita. Ya, kita sebagai seorang suami punya kapasitas wajib untuk menafkahi istri dan anak-anak, mengajarkan, membimbing, mendidik anak lewat satu kapasitas agama. Akhlak diajarkan, adab diajarkan, agama, moral diajarkan, semuanya. Makanya orang hidup itu Pak luar biasa Pak. Subhanallah. Kalau kita mau bicara tentang kapasitas orang hidup itu, terus dia berjalan tuh Pak. Makna perjalanan ini seperti ini Pak. Kita pernah berada di dimensi anak-anak, kita berada di dimensi remaja, dewasa, tua, nanti mati. Sekarang kita ada dimensi mana nih? Hah? Dewasa atau orang tua? Kalau saya sih masih anak muda Pak. Iya, masih semangat soalnya. Walaupun sebenarnya udah goyang ini, udah kaki gemeteran, datang ke sini udah gemeteran nih. Iya, hati udah lemas banget. Ya Allah, warawiri jalan-jalan cuma nyari duit. Kesana nyari duit, kesini nyari duit. Capek Pak, dikerjain sama duit. Kalau bisa kita yang kerjaan duit nanti.
Ya, dengan masalah yang ada pada diri kita, dengan masalah pada kehidupan kita, dituntut kita, otak kita, akal kita, pikiran kita untuk terus mengingat Allah. Kenapa? Biar jadi filter, Mak. Biar jadi ada rem di hidup kita. Kacau Pak kalau manusia itu nggak ada dimensi pikir atau zikir ini. Allah Karim. Liulil albab itu maknanya adalah orang-orang yang mau berpikir. Siapa mereka? Orang-orang yang berzikir intinya. Dalam keadaan diri dia berzikir, dalam keadaan duduk dia berzikir, dalam keadaan dia berbaring pun dia berzikir. Ini kan kadang-kadang kagak ya Pak ya. Allah, 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 Allah. Yang dituntut seperti itu ya. Ternyata kita pikirin, besok makan apa ini ya? Besok utang bisa bayar nggak ya? Jatuh tempo besok tanggal 7 Pak. Ya, utang yang harus dibayar 5 juta. Mikir lu. Allah Karim. Ya, inilah cerita tentang kehidupan. Makanya agama penting dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah belajar tentang hidayah ya. Salah satunya adalah hidayah ad-din. Nanti kita kopas lagi biar ingat lagi. Inilah menjadi filter, pembatas. Supaya kita nggak nyelonong terus ibarat naik kendaraan. Ya. Allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senang mengingat Allah dalam keadaan dia berdiri, dalam keadaan dia duduk, dalam keadaan dia berbaring. Ini kita kupas satu-satu ya. Kadang kita mengingat kalimat dan lafaz Allah ya. Tadi ingat Allah itu lewat dua hal. Yang pertama lisan, yang kedua amal perbuatan. Dalam kalimat lisan, konteks lisan aja. Bagaimana kita melafazkan kalimat Allah, 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 Allah dalam diri kita. Ya. Terus kemudian Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nih, dalam kalimat la ilaha illallah itu harus ada 3 unsur, Pak. Yang pertama jangan musyrik. Jangan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan kufarat, macam-macam. Yang ketiga, apa yang ketiga? Tasabbuh, memasukkan sesuatu unsur setan, unsur Nasrani, unsur Yahudi. Ya, kemarin kembang api dibakar, itu unsur tasabbuh termasuk di dalamnya. Ya. Yang zikir Pak Ustaz gimana hukumnya? Ya jangan dipaksain. Takutnya gini kan malam tahun baru daripada bahasanya. Mereka orang Yahudi, orang Nasrani dengan agamanya, dengan keyakinannya, dengan meniup api, dengan membakar petasan, dengan membunyikan lonceng macam-macam. Ini unsur tasawuf harus jangan sampai ada nih. Ya, ketika kita melafadzkan Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Awas hati-hati. Ini enggak bermaksud mengajarkan ya, enggak bermaksud mendikte. Awas Pak. Kadang ini yang kita lihat, kadang kita menduakan Allah lewat satu unsur, maaf, musyrik ya, musyrik kepada ulama, musyrik kepada ustadz, musyrik kepada guru. La ilaha illallah. Pernah? Maaf loh, enggak mendoktrin ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lihat Pak, bentuknya adalah kalimat. Awas, jadi ingkar kita sama Allah. Lagi baca la ilaha illallah, kadang la ilaha illallah, lagi enak atau ngantuk. La ilaha, nggak ada Tuhan, mati kafir insyaallah. Hati-hati jangan main-main. La ilaha illallah, la ilaha, itu bentuknya selip. Udah biasa aja kales. Ya, tong ditirukan kalau bahasa Sundanya. Udah biasa aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Awas, kejebak kita dalam nuansa lafaz kita, dalam lisan kita, yang ternyata akan menjerumuskan kita di dalamnya. Kadang kita membaca Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, membuat gaduh, membuat rusuh, kufarat tuh harus ada. Tasabbuhnya tadi memasukkan satu unsur yang kita mempercayai agama orang lain. Ini kan sekarang ini lagi viral Pak ya, selawatan di dalam, maaf nih, dalam gereja. Ada nggak? Pernah nonton? Ya. Lakum dinukum waliyadin. Ini udah kapasitas pembelajaran akidah. Jangan diikutin, jangan diturutin.
Dah, santai aja Pak kalau kita lagi Abdul Zikri falamanahu la ilaha illallah. Dah. Cukup kita mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jangan ada unsur musyrik di dalamnya. Musyrik dalam sebuah kapasitas ada dua. Musyrik besar, musyrik kecil. Musyrik besarnya adalah mensejajarkan Allah dengan yang lainnya. Contohnya dengan harta kita sejajarkan Allah. Bahkan kita geser Allah itu lewat harta kita. Kita diperbudak untuk nyari duit. Waktu sholat kita geser. Zuhur baru azan, ya baru masuk qomat, nggak tahu sholatnya jam 3. Di mana Allah? Di mana kapasitas kita sebagai seorang yang beriman? Wah, hati-hati nih. Ya. Alladzina yadhkurunallaha. Orang-orang yang mengingat Allah. Hati-hati. Kita cukup mengingat Allah, menjadikan Allah sebagai Tuhan kita. Kita udah belajar dalam kalimat summastaqamu. Orang-orang yang mempertahankan imannya. Kita akui di sana. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Udah cukup jadikan Allah sebagai Tuhan kita, sebagai sesembahan kita. Gak usah macam-macam lagi, udah cukup. Kalau kita nyari duit ada waktunya. Kalau kita mau main juga ada waktunya. Karena kita dimensinya adalah hidupan manusia, yaitu perjalanan. Ustaz nggak boleh main-main dong. Bukan nggak boleh main-main, kita perlu beradaptasi dengan lingkungan, wajib bahkan. Supaya bagaimana nih? Supaya kehidupan sosial bermasyarakat itu terus berjalan. Semua tapi ada kapasitasnya, ada waktunya. Minimal sholat 5 waktu jangan ditinggal. Pak Ustaz, saya baru biasa sholat di rumah, udah nggak apa-apa. Tapi masih ada rusuh, masih. Buat siapa? Buat orang yang sakit, Pak. Apa bapak mau sakit terus di rumah terus sholatnya? Kan nggak bisa begitu. Iya, paham insyaallah ya. Allazina yadhkurunallaha. Orang-orang yang mengingat Allah masuk dalam satu kapasitas bahagian dari orang-orang yang liulil albab. Paham Pak ya sampai di sini insyaallah ya. Bagaimana ucapan Ustaz? Ya udah, ingat Allah lewat lafaz kita, lewat lisan kita. La ilaha illallah. Allah 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 Allah. Alhamdulillah. Terus subhanallah. Allahu akbar. Banyak ya, lisan kita berbicara tentang bahagian dari orang-orang yang berzikir mengingat Allah. Ya Pak, insya Allah. Bahkan kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika mendapati dilema sebuah kehidupan dengan adanya kekacauan, dengan adanya kesialan, kita berlindung dengan lafaz kalimat Allah yang sempurna. A'udzu bikalimatillah min kulli syarrin wa min kulli syaiton. Aku berlindung kepadamu ya Allah dengan kalimatmu yang sempurna dari gangguan setan, dari unsur kejahatan. Kalau bapak punya anak kecil beda doanya Pak. Kalau bapak punya anak yang baru lahir, masih mau punya anak kan nih kira-kira? Yang muda masih ada. Ya Pak Asep masih mau punya anak. Ya, kalau punya anak lagi baca tuh kalimat uizuka. Jadi bayi nih bi kalimati, yang dengan kalimat Allah yang sempurna. Aku perlindungkan engkau wahai anakku, ya wahai bayiku, dengan kalimat Allah yang sempurna. Dari apa? Dari gangguan syaitan. Min kulli syaiton wa min kulli hamman, dari yang namanya hama, wa min kulli ainil lamma, dari gangguan pandangan yang membahayakan buat anak kecil. Ya, kalau bapak kan gue punya pandangan. Ya, pandangan bapak ke depan kadang-kadang lihat perempuan. Sama pakai saya. Laki itu kalau melihat perempuan bagaimana sikapnya? Hubus syahwatu minan nisa. Udah pasti terjadi Pak. Nanti kita akan ada di dimensi itu. Nanti insya Allah di ayat selanjutnya Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Kemarin sedikit dikupas siapa ya? Paham sampai di sini insya Allah ya. Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam aktivitas kita apapun bentuknya, tetap harus ingat Allah, hadirkan Allah dalam hati kita. Hadirkan Allah dalam pikiran kita. Hadirkan Allah dalam hati kita. Terus seperti itu. Biar kita ada rem dalam kehidupan ini Pak.
Yang masukin Allah dalam hati kita aja masih kadang-kadang suka nyelonong ya Pak. Apalagi orang-orang yang nggak pernah hadirkan Allah dalam hatinya, nggak pernah hadirkan Allah dalam pikirannya. Oh nyelonong bablas misalkan nyebur-nyebur kali ya Pak ya. Kita insya Allah dengan belajar seperti ini ada rem supaya kita ingat paham ya. Ilmu yang kita dapat memang ada pelajaran kemarin juga masih terkait dengan ayat ini. Kenapa? Karena panjang Pak cakupannya nih. Kita hari ini belajarnya apa sih? Kalimat tadi la ilaha illallah, hati-hati. Ya, jangan sampai kita ada unsur musyrik. Jangan ada unsur kibaroto, hurafat bahasanya. Jangan ada unsur tasabbuh, memasukkan sesuatu. Kalau kita udah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi Tuhan kita, jangan lagi percaya dengan yang lain. Pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini hati-hati nih Pak. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Kalimatnya itu ada huruf alif ya. Bagaimana sifatul huruf alif? Ada 6 ya. Lanjut kemudian berjumpa dengan huruf ya. Iya, di sini ada tanda tasdid. Iyyaka lengkap apa boleh dibilang ada huruf 2 ya, iyanya 2. Iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami menyembah. Kalau dibacanya iya tanpa tanda baca tasdid, maka kita mengakui bahwasanya kami menyembah Tuhan matahari. Musyrik lagi ya hati Pak. Jadi kalimat pada kata iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Iya-nya itu rangkap, ada 2 maknanya, dengan ditandai dengan huruf tasdid. Dengan tanda tasdid. Kita udah pernah belajar ya bagaimana melafadzkan atau dalam ilmu at-tamrinatu fi makharijil huruf. Tuh Pak disakan dia akan sekali sampai senang tuh. I uba u an ani ana minal mu'ni ma i an ani ya ya yu bayu yan yaina minal mu'ni ma yan ya. Oh ternyata agama itu luar biasa, harus pelajari Pak. Ya. Pertama, dalam kalimat la ilaha illallah, dalam kalimat zikir ini jangan sampai ada unsur kemusyrikan di dalamnya. Ya cukup Allah yang menjadi Tuhan kita. Yang kedua, jangan ada kufarat, ya, khurafat, hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga, jangan sampai ada yang namanya tasabbuh. Ya, insya Allah jelas Pak ya. Sedikit ya pelajarannya hari ini, tapi maknanya nanti insya Allah kita kupas. Insya Allah banyak Pak. Makanya Pak Irwan dikasih waktu setengah jam nggak cukup. Ya, kita dikasih waktu setengah jam gak cukup. Kenapa? Supaya kita rajin istiqomah di dalam menuntut ilmu. Ini kan kadang-kadang lemah aja. Kita tuh gak istiqomah Pak. Ya makna istiqomah kita udah pelajari ya. Isti dan koma. Isti maknanya adalah tegak, koma adalah berdiri. Tegak lurus dalam kalimat berkesinambungan. Terus belajar. Insya Allah hari ini apa yang kita pelajari ya, diberikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang senantiasa mengantarkan kita pada kehidupan yang bahagia, sejahtera, selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.